Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian tafsir ayat Al-Qur'an. Pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-86 dari surah Al-Anbiya, urutan surah yang ke-21. Pada dua ayat terakhir yang telah kami bacakan pertemuan yang lalu, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzalkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin. Dan Nabi Ismail, begitu juga Nabi Idris, begitu juga Nabi Zulkifli, semua adalah orang-orang yang sabar, dan kami memasukkan mereka di dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang soleh. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama tiga nabi tersebut, setelah sebelumnya juga menguraikan secara singkat kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, maka kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-87 dan beberapa ayat setelahnya, Allah SWT kemudian menceritakan kisah dua nabi yang lain, yaitu Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zannuni idz zahaba mughadiban fa dhanna allan naqdira alaihi fanada fiz zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingat pula kisah Zunnun. Yang dimaksud di sini Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia kemudian menyeru di dalam kegelapan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya saya benar-benar termasuk orang yang zalim. Maka kami mengabulkan permintaannya dan kami mengeluarkannya dari kesedihan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Zannun adalah gelar dari Nabi Yunus alaihissalam. Za artinya yang mempunyai nun. Sebagian ulama tafsir memahami yang dimaksud nun di sini yaitu ikan yang menelan beliau hidup-hidup. Maka Zannun berarti yang mempunyai ikan, maksudnya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ingat ketika Zannun yaitu Nabi Yunus, dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, karena setelah sekian lama beliau berdakwah, ternyata kaumnya tidak menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Maka beliau kemudian menyampaikan ancaman, jika kalian tidak beriman, tunggulah datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu marahnya sehingga ia kemudian meninggalkan tempatnya. Beliau berdakwah di satu daerah yang bernama Nainawi. Kemudian pergi ke arah pelabuhan, hendak naik ke atas kapal. Pada saat beliau meninggalkan kaumnya, zanna allan naqdir alaih. Ia menduga kami tidak akan nakdir. Nakdir di sini bukan dari kata kudrah. Karena kalau kudrah berarti kami tidak kuasa atasnya. Tidak mungkin ada nabi yang meragukan kuasanya Allah. Tapi nakdir di sini dari kata qadar. Qadar itu artinya sempit.
Jadi dia menyangka kami tidak akan mempersempit kehidupannya, kami tidak akan mempersulitnya. Persangkaan itu tidak benar. Bahkan kemudian Nabi Yunus dipersempit tempatnya dan dipersempit hatinya. Dipersempit tempatnya ketika beliau berada di dalam perut ikan, jadi sempit tempatnya. Dan dipersempit hatinya ketika beliau kemudian menyadari kesalahannya itu. Nah, pada saat berada di dalam perut ikan, beliau kemudian menyeru dalam zulumat. Ayat ini menggunakan kata zulumat yang bentuknya jamak. Jamak itu berarti minimal 3. Berarti di dalam 3 kegelapan minimal. Kegelapan apa saja itu? 1, kegelapan di dalam perut ikan. Tentu kalau berada dalam perut ikan, maka suasananya gelap. Yang kedua, kegelapan malam. Karena kejadian ini terjadi di malam hari. Dan yang ketiga, kegelapan di dalam lautan. Jadi sudah kejadiannya di malam hari, di dalam lautan, beliau berada di dalam perut ikan lagi. Itu zulumat, kegelapan-kegelapan. Dia kemudian menyeru ketika berada dalam aneka kegelapan itu dengan berkata, La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Kalau kita cermati ucapan Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan, sama sekali beliau tidak meminta kepada Allah, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini. Beliau tidak meminta itu. Yang beliau ucapkan adalah tahlil, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Setelah itu beliau bertasbih, subhanaka. Setelah itu i'tiraf, mengakui kesalahannya. Itu yang dilakukan, tahlil, tasbih, dan i'tiraf, mengakui kesalahan. Yang paling Allah lihat itu adalah tasbihnya. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitsa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nah, seandainya Nabi Yunus tidak termasuk dalam golongan orang yang bertasbih, maka dia akan tinggal terus di dalam perut ikan sampai tiba nanti hari kiamat. Jadi yang kemudian menjadikan beliau dikeluarkan dari dalam perut ikan itu adalah karena tasbihnya. Katakan seandainya dia tidak termasuk orang yang bertasbih, tinggal terus di perut ikan sampai tiba hari kiamat. Ayat ini juga dijadikan dasar oleh beberapa ulama tafsir yang mengatakan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup sampai sekarang dan akan hidup sampai kiamat. Karena di ayat itu disebut dia akan tinggal terus dalam perut ikan sampai tiba hari kiamat. Ya. Berarti ikan itu mestinya hidup terus sampai terjadinya kiamat itu. Hanya Nabi Yunus telah dikeluarkan darinya. Kami kabulkan doanya, kata Allah SWT, dan kami selamatkannya dari kesedihan. Nah, yang unik di ujung ayat Allah SWT menyatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Itu artinya bahwa jika ada yang berada di dalam kesulitan, lalu kemudian dia membaca seperti apa yang dibaca oleh Nabi Yunus, maka insya Allah Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan. Nah, itu janji Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Berarti orang yang dalam kesulitan hidup, dalam kesusahan, begitu dia bertasbih maka Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan itu. Itu Nabi Yunus. Setelah itu Allah mengalihkan kisahnya kepada Nabi Zakaria. Nah, apa kaitan antara kisah Nabi Yunus dengan kisah Nabi Zakaria ini? Nah, kita akan lihat kaitannya nanti. Wa Zakaria dan Zakaria iznada rabbahu, ketika ia menyeru Tuhannya dan berkata, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tuhan, jangan biarkan saya seorang diri di dunia. Maksudnya apa? Jangan biarkan saya seorang diri tanpa ada keturunan. Jangan biarkan saya hidup di dunia tidak punya anak. Wa anta khairul warisin. Engkaulah
pewaris yang terbaik. Maksudnya pewaris yang terbaik yaitu yang bisa memberikan keturunan, memberikan anak kepada hamba yang dikehendakinya. Nah, disinilah kaitannya antara kisahnya Nabi Yunus dengan Nabi Zakaria. Sama-sama Allah tunjukkan sesuatu yang unik, yang tidak biasa. Kalau ukuran kebiasaan, orang dalam perut ikan ya mestinya mati. Normalnya begitu. Ini tidak terjadi pada Nabi Yunus. Kemudian kalau ukuran kebiasaan, perempuan sudah tua, dinyatakan mandul, mestinya tidak punya anak lagi. Nah, tapi justru istrinya Nabi Zakaria punya anak. Jadi letak persamaannya pada sisi itu, sama-sama keduanya mengalami kejadian yang unik, yang menyelisihi kebiasaan. Nah, setelah Nabi Zakaria berdoa seperti tadi, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, Tuhan jangan biarkan saya seorang diri, engkau sebaik-baik pewaris. Apa jawaban Allah? Fastajabna lahu. Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu. Kami berikan kepadanya anak, yaitu Yahya. Ya. Yahya anaknya Nabi Zakaria. Wa aslahna lahu zaujahu. Dan kami kemudian mensolehkan istrinya. Mensolehkan itu artinya memperbaiki. Maknanya apa? Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan istrinya dijadikan muda kembali. Di istrinya itu dijadikan kembali muda. Itu pendapat sebagian ulama kita. Ulama lain mengatakan ya tidak mesti dijadikan muda, tapi maksudnya adalah disehatkan kandungannya, sehingga yang tadinya tidak bisa hamil, lalu kemudian karena Allah telah sehatkan kandungannya, dia kemudian bisa hamil. Ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, mereka itu selalu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, karena itu Allah memberikan karunia seperti itu. Ya, jadi penyebabnya satu karena mereka selalu bersegera dalam kebaikan. Yang kedua, wayad'unana ragaban warahaban. Karena mereka selalu berdoa kepada Allah dengan dua perasaan, pengharapan dan kecemasan. Ragaban, berharap kepada Allah, dan rahaban, dan ada kecemasannya. Kemudian yang ketiga, wa kanu lana khashiin. Dan mereka itu khusus kepada kami, benar-benar khusyuk, benar-benar tunduk. Nah, ini kisah dua nabi. Yang berikutnya dikisahkan lagi Pak satu orang, bukan nabi, bukan rasul, tapi berkaitan erat dengan nabi. Siapa itu? Wallati ahsanat farjaha. Dan ingat juga kisah seorang perempuan ahsanat farjaha yang memelihara kemaluannya, memelihara kemaluannya, kehormatan dirinya. Panafahna fiha mir ruhina. Maka kami tiupkan ke dalam dirinya mir ruhina, dari ruh kami. Waja'alnaha, dan kami menjadikan perempuan itu, wa ibnaha, dan anaknya, ayatan lil alamin, sebagai tanda bukti kebesaran dan kekuasaan Allah bagi seluruh alam semesta. Siapa perempuan yang dimaksud pada ayat ke-91 dari surah Al-Anbiya ini? Tiada lain kecuali Maryam alaihassalam. Perempuan yang maksudnya adalah Maryam alaihissalam. Beliau bukan nabi, tapi berkaitan erat dengan nabi karena beliau adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Dan ingat pula kisah seorang perempuan yaitu Maryam yang betul-betul memelihara kemaluannya, kehormatan diri. Kami tiupkan ke dalam dirinya min ruhina, dari ruh kami. Apa maksudnya dari ruh kami? Ada ulama yang memahami yang dimaksud adalah rahasia kami. Karena ruh itu sesuatu yang bersifat rahasia. Ya, ada juga yang memahami ruhina, ya ruh ciptaan kami. Kenapa tidak disebut ciptaan kok langsung disandarkan ruh kami? Ya, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Ada juga ulama yang memahami kenapa dikatakan min ruhina, karena proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam tidak sama
dengan proses kelahiran manusia pada umumnya. Maka ruhina, dari ruh kami. Kami jadikan dia dan putranya yaitu Isa sebagai tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi seluruh alam semesta. Nah, terakhir, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini semua, sesungguhnya ini semua. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah adalah umatmu yang satu. Umat yang dimaksud di sini meskipun pakai kata umat, tapi yang dimaksud adalah agama. Sungguhnya agama kalian adalah agama yang satu. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu membawa ummah, membawa ajaran agama yang satu. Apa itu? Wa ana rabbukum fa'budun. Ajaran agama yang satu yang dibawa oleh semua nabi itu adalah saya, yaitu Allah SWT, saya adalah Tuhan kalian, maka beribadahlah hanya kepadaku saja. Itulah inti dari ajaran agama yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Dari segi akidah semua sama, tidak ada perbedaannya. Yang berbeda hanya pada pelaksanaan syariatnya saja. Nah, pelaksanaan syariat itu disesuaikan dengan karakter umat di mana mereka diutus. Tapi kalau dari segi akidah semua sama. Intinya pada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalau dalam bahasa ayat ini, saya adalah Tuhan kalian, maka beribadahlah hanya kepada saya saja.